Bab 23. Pertarungan tak seimbang. Kyle kembali ke dungeon itu 3 hari kemudian. Hari-hari setelah evolusi Wandering Eye bukan sekadar masa pemulihan. Itu lebih seperti masa penyesuaian terhadap sesuatu yang tubuhnya belum sepenuhnya fahami. Setiap kali ia terbangun, ada pusing berdenyut di belakang mata seolah jaringan sarafnya memaksa bekerja melampaui kapasitas manusia biasa. Tidurnya pun tak pernah benar-benar nyenyak, selalu ada rasa gelisah yang menusuk, seperti tatapan tak kasat mata yang mengintip dari celah mimpi. Satu hal yang terus menghantui pikirannya. Ia telah melihat sesuatu yang seharusnya belum ia lihat. Sesuatu yang tidak seharusnya diketahui oleh seorang petualang peringkat E-rank yang baru mencoba bertahan hidup. Namun dunia tidak peduli pada kesiapan seseorang. Kyo tidak akan menunda kebutuhan. Tak ada monster yang memberi jeda. Dan tentu, kebutuhan hidup semakin menekan. Kyle berdiri di depan mulut dungeon E-rank di wilayah barat kota. Sebuah tempat yang dikenal karena kondisi ancamannya yang mudah berubah kadang aman, kadang menjadi kuburan tanpa tanda. Tapi bayaran yang lebih tinggi membuat para petualang pemula seperti Kyle terus kembali. Perlengkapannya sederhana. Terlalu sederhana. Pelindung lengan hasil sintesis yang sudah bercak dan EUS karena terlalu sering menahan benturan. Pedang murah di tangannya memiliki retakan kecil yang ia tahu benar cacat yang ia abaikan karena tidak ada pilihan. Ia menghela napas dalam. Mari kita lihat. Berapa yang bisa aku dapatkan kali ini? Desisnya lirih. Wandering Eye aktif hanya lapisan pertama. Kyle belajar dari insiden minggu lalu bahwa terlalu banyak informasi bisa membuatnya kolaps. Lapisan dasar cukup untuk membaca pola mana, pergerakan, dan orientasi musuh tanpa memicu badai sakit kepala yang mematikan fokus. Langkah pertamanya mengantarkan pada lorong gelap yang basah. Tetesan air dari stalaktit membentuk gema kecil setiap kali menghantam tanah batu. Udara lembab menusuk kulit. Bau lumut bercampur darah lama menyatu menjadi aroma khas aroma kematian yang lama mengendap. Lorong pertama selalu menjadi bagian paling menipu dari dungeon. Terlalu sepi. Terlalu aman. Kyle bergerak perlahan, pandangannya menyisir dinding. Ada alur mana yang berdenyut halus lebih padat daripada dungeon F-rank yang biasa ia kunjungi. Monster di sini. Lebih cerdas, gumamnya dalam hati. Ia memperalat pegangan pada pedang. Keringat dingin mengalir. Seolah mendengar pikirannya, 3 goblin rank rendah muncul dari tikungan dengan dengusan agresif. Mereka memamerkan taring yang menguning, membawa pecahan besi sebagai senjata. Kyle tidak panik. Ia menunggu. Saat goblin terdepan mengangkat senjata. WOSH. Wolf Claw aktif sepersekian detik. Peningkatan kecepatan dan momentum membuatnya meluncur, mengiris 2 goblin sekaligus sebelum mereka sempat bersuara. Darah hijau memercik. Goblin terakhir tertegun, lalu berteriak marah tapi suaranya terputus saat pedang Kyle menembus tenggorokannya. Hening kembali memenuhi lorong. Kyle menarik napas cepat, mencoba menenangkan detak jantung. Masih aman. Gumamnya pelan. Namun itu baru permulaan. Semakin dalam ia melangkah, suasana berubah drastis. Udara semakin berat seperti menekan paru-parunya setiap kali ia bernapas. Suhu turun perlahan, membuat setiap hembusan napas terhirup menjadi dingin yang menyakitkan dada. Wandering Eye berkedip-kedip. Peringatan. Resonansi tidak sambil terdeteksi. Kyle tertegun. Resonans, di sini. Ia mematikan skill dengan cepat. Namun rasa diawasi itu tidak pergi bersama redupnya lingkaran penglihatan energinya. Justru semakin menguat. Seolah ada sepasang mata tak terlihat yang mengikuti setiap napasnya. Lorong yang lebih besar terbuka di depannya. Berakhir pada sebuah ruang kosong yang luas. Cahaya batu mana di dinding berdenyut lambat. Memberi iluminasi pucat pada tengah ruangan tempat sebuah sosok berdiri tegak dan tak bergerak. Kyle hampir menelan lidahnya. Monster itu. Humanoid. Tapi tidak manusia. Tingginya hampir 2 kali dirinya. Tubuh kurus panjang dengan kulit abu-abu seperti batu basah. Sendi-sendinya terlalu panjang. Wajahnya datar. Seperti topeng rusak. Tapi matanya. Bola merah menyala intens tanpa pupil. Bukan sekadar monster. Wandering Eye aktif otomatis karena ancaman tinggi. Identifikasi. Nama. Ras. Guardian Spawn Rank. E-level. Tinggi status. Sangat berbahaya. Kyle membeku. Guardian Spawn. Mustahil. Guardian seharusnya berada di ruangan inti dungeon penjaga terakhir sebelum harta atau inti dungeon ditemukan. Tapi ini. Di ruang tengah. Ia mundur perlahan. Keringat mengalir bersamaan dengan meningkatnya napasnya. Namun sebelum ia dapat berpikir lebih jauh. Monster itu bergerak. 1 langkah. Kedebuk. Tanah bergetar. Debut turun dari langit-langit. Kyle berbalik dan langsung berlari. Tidak. Tidak sial. Langkah raksasa itu mengejar. Suaranya mengisi lorong seperti gemuruh guntur. Napaskannya memburu. Kyle berbelok tajam ke lorong sempit. Berharap ukuran tubuh monster cukup membuatnya terhambat. Monster itu mengeluarkan suara rendah seperti dengusan frustrasi.
Bukan kemarahan. Lebih seperti peringatan. Kyle berhenti. Lorong buntu. Ia menoleh. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Guardian itu berdiri di ujung lorong. Kepala miring sedikit. Seakan menilai apakah Kyle layak mati. Napas Kyle patah-patah. Aku cuma lewat. Katanya bodoh, seolah monster itu mengerti. Tentu saja tidak ada jawaban. Monster itu melangkah maju. Udara menegang. Kyle mundur sampai punggungnya menempel dinding. Wandering Eye menampilkan perbandingan kasar. Kekuatan, lebih kuat dari Kyle. Kecepatan, lebih cepat dari Kyle. Daya tahan, lebih tinggi dari Kyle. Probabilitas menang, sangat rendah. Kyle mengeluarkan tawa getir putus asa. Terima kasih atas kejujurannya. Tangan monster terangkat mana berkumpul. Tekanan energi membuat udara bergetar. Kalau itu mengenai dirinya. Selesai. Wolf Claw aktif. Kyle melompat ke samping. BOOM. Mana blast menghancurkan dinding. Mengirim pecahan batu berhamburan. Bahu Kyle tergores parah oleh serpihan. Panas darah mengalir. Monster itu kembali bergerak. Lebih cepat. Kyle memaksa pikirannya tetap waras. Tubuhnya bergerak atas naluri bertahan hidup belaka. Ia mengaktifkan Wandering Eye lapisan kedua. Kesalahan yang langsung ia rasakan. Rasa sakit menghantam kepalanya seperti palu raksasa. Namun ia bertahan. Ia harus melihat. Dan yang ia lihat. Bukan hanya alur mana di tubuh Guardian tapi juga alur konsentrasi energi di lorong. Titik tegangan. Dinding ini rapuh. Jika aku. Monster melangkah. Kyle menghantam dinding tepat pada salah satu titik itu. KLRAKK. Retakan menjalar cepat. Monster terhenti bingung sepersekian detik. Kyle menghantam titik kedua. Lalu ketiga. JOFRAK. Langit-langit runtuh. Batu-batu besar menerjang Guardian, debu menelan lorong. Kyle terlempar oleh tekanan. Tubuhnya membentur dinding keras. Kesadarannya berputar. Ia memuntahkan darah. Namun jika ia tidak bertindak, ia mati. Saat debu mereda sedikit, Kyle melihatnya. Tangan abu-abu itu menembus puing. Guardian masih hidup, tapi mengalami kerusakan parah. Gerakannya melambat. Tubuhnya retak. Namun mata merah itu semakin terang amarah muncul. Kyle tertawa kecil di antara rasa perih. Ya, Guardian atau bukan, kau tetap bisa terluka. Mananya hampir habis. Wolf Claw hanya bisa dipakai sekali lagi. Ia tahu itu. Wandering Eye masih aktif dalam sisa cahaya redup ia menemukan konsentrasi energi terbesar di dada monster. Inti. Atau sesuatu yang berfungsi serupa. Kyle merapatkan rahang. Ia tidak punya pilihan lain. Monster mengayun sekali lagi serangan terakhir. Kyle menerobos, mendekat sedekat mungkin. Pedangnya menabrak dada monster. Crack! Pedang itu patah. Sisa bilah terlepas dari gagang. Namun Kyle tak peduli. Wolf Claw aktif. Ia menghantam inti itu langsung dengan tangannya. Cahaya merah meledak. Guardian Spawn berhenti. Tatapannya padam. Tubuhnya retak seluruhnya. Sebelum runtuh menjadi debu batu yang tertiup pelan. Kyle jatuh berlutut. Napas liar, terputus-putus, seperti paru-parunya ingin menyerah. Tangan kanannya mati rasa tulang-tulang mungkin retak. Kepalanya berdenging seperti genderang tak berhenti. Namun ia tertawa. Lelah. Putus asa. Menang, ya, aku menang. Satu kemenangan melawan kematian. Dan semesta menagih harga mahal. Saat Kyle keluar dari mulut dungeon, dunia seperti berguncang. Langkahnya limbu. Setiap gerakan seperti menari di tepian kesadaran. Dia bahkan tidak menyadari betapa banyak darah yang menetes meninggalkan jejak. Dua petualang berseragam guild memaki kaget melihat kondisinya. Hei, itu anak itu lagi. Cepat, dia pingsan. Panggil penyembuh. Monster apa yang membuatnya begini? Kyle ingin menjawab. Ingin menyampaikan bahwa ada Guardian di bagian tengah dungeon bahaya bagi siapapun yang masuk. Namun bibirnya hanya membuka tanpa suara. Pandangan berkabut. Semua suara mengecil. Hingga akhirnya. Gelap. Bab 24, Harga Kemenangan.